Dari 4 model yang saya beritahu tadi. Ya, Asjen sama Fishbane. Dilihat di gambarnya tadi loh. Jadi perilaku kita itu bakalan terbentuk dari sikap kita. Sikap itu kan dari dalam kita sendiri, terus juga ada dari pengaruh orang lain. Nah, ini sikap juga gitu. Sebelum jadi perilaku, sikap kita yang awalnya suka apa nggak suka, itu bisa juga berubah dengan adanya pengaruh dari luar, kayak dari orang-orang di sekitar kita, dari iklan-iklan atau berita-berita gitu, atau dari kelompok kita yang kita ikuti. Nah, itu bisa merubah sikap kita. Ya, hampir sama kayak model Asjen sama Fishbane ya. Kan kalau Asjen sama Fishbane tadi lebih ke perilaku, kalau ini sikap. Jadi hampir sama. Intinya kan dari dalam diri kita sendiri itu kita sudah punya sesuatu, ya kan? Dari misalnya kayak kepribadian kita, terus kayak kepercayaan kita seperti apa. Nah, itu bisa juga berubah atau lebih membentuk lagi dengan adanya pengaruh dari luar gitu. Jadi ini prosesnya kurang lebih seperti itu sama. Nah, dalam proses pembentukan sikap ini, Solomon di tahun 2004 berpendapat kalau konsumen memiliki komitmen terhadap sikap yang berbeda tingkatannya. Ada untuk pemenuhan standar. Jadi kayak misalnya sikap yang dibentuk karena adanya konsekuensi penghargaan dan sanksi. Terus habis itu kalau identifikasi, pembentukan sikap dilakukan karena keinginan untuk menyesuaikan diri atau konformitas dengan pihak lain. Ini kayak tadi kalau kita merupakan anggota suatu kelompok, biasanya biar kita istilahnya kita diakui di kelompok itu, kita bersikap atau berperilaku sama dengan kelompok tersebut, itu untuk identifikasi. Kalau internalisasi itu sikap yang dibentuk dalam proses keterlibatan tinggi yang sifatnya mendalam dan biasanya sulit untuk dirubah. Jadi kayak misalnya turun-temurun dari di keluarga itu pakai ini pasta gigi Pepsodent misalnya dari dulu sampai sekarang, karena sudah misalnya dari nenek moyang, nenek moyang nggak mungkin, nenek moyang kelamaan. Pepsodent misalnya sudah dari neneknya semua pakai Pepsodent sampai cucu-cucunya. Nah, itu karena keterlibatan tinggi jadi internalisasi. Jadi sangat biasanya lebih susah untuk dirubah. Oke. Nah, sikap konsumen cenderung memiliki konsistensi atau selaras dengan prinsip konsistensi kognitif. Jadi, kan kayak yang saya bilang, sikap itu biasanya lebih konsisten daripada perilaku. Jadi lebih susah untuk berubah. Ini ada teori disonansi kognitif dan harmoni antar sikap, ada teori persepsi diri, dan teori penilaian sosial. Itu bisa ya terkait sama pembentukan sikap. Jadi kalau teori disonansi kognitif itu ketika dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku, konsumen akan segera mengambil tindakan untuk mengurangi disonansi tersebut. Intinya kalau misalnya antara sikap dan perilaku berlawanan, gimana caranya si individu tersebut mengurangi ketidaksamaan itu. Jadi disonansi kan nggak harmonis kan istilahnya. Jadi gimana caranya supaya antara perilaku sama sikap itu harus selaras. Itu teori disonansi kognitif. Kalau teori persepsi diri itu seseorang akan menggunakan observasi terhadap perilaku mereka untuk menentukan sikap mereka. Jadi dilihat dari dirinya sendiri, kita mempersepsikan diri kita seperti apa. Nah, itu kita tunjukkan melalui sikap kita. Kalau penilaian sosial itu
seseorang akan melakukan asimilasi terhadap informasi baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau yang rasakan. Jadi ini lebih ke gimana yang dari kita alami seperti apa. Jadi dapat informasi dari luar seperti apa, itu bisa membentuk sikap juga. Oke. Jadi ada 3 teori lagi yang bisa untuk dirangkum. Monggo ditambahkan. Di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak-mbak, Mas-mas? Lanjut. Oke, untuk yang kegiatan belajar 4 itu tentang perubahan sikap. Jadi strategi perubahan sikap itu strategi keterlibatan rendah atau low involvement strategies. Itu konsumen tidak banyak memberikan waktunya untuk memikirkan produk tersebut dan melakukan evaluasi sebelum membeli. Jadi intinya kalau mau beli barang itu biasanya wis nggak terlalu banyak cari informasi, kayak misalnya haus ya wis tinggal datang ke yang di sini tuh apa, Family Mart. Saya tuh mesti keliru antara Family Mart sama Alfamart, apalagi kalau habis pulang dari Indo. Pasti balik-balik. Saya ke Family Mart, haus sih langsung dibeli yang ada di situ apa, tanpa lama nyari dulu infonya, oh produk ini itu isi cara membikinnya seperti apa, higienis apa enggak, itu kelamaan kan. Itu low involvement strategi. Ya, kayak gitu bisa. Nah, kalau strategi keterlibatan rendah ini, cara untuk mentransformasi ke arah keterlibatan tinggi itu bisa. Jadi menghubungkan produk atau jasa dengan isu terkait, menghubungkan produk dengan situasi di mana seseorang terlibat, sama membuat iklan, terus mengubah tingkat kepentingan. Jadi kan sebenarnya sih tergantung jenis produknya. Ada yang memang memerlukan tingkat keterlibatan tinggi, ada yang enggak. Ya kayak tadi kalau untuk membeli air minum saya rasa nggak perlu lah, biasanya kita sampai mencari informasi terlalu detail. Kecuali mungkin misalnya kita ke suatu tempat, di situ ada yang memang minuman khas. Nah, minuman khas daerah situ, terus kita mau nyoba, nah itu mungkin kita bisa cari infonya, cari kira-kira isinya apa aja, bahannya apa aja, kenapa kok bisa sampai dia jadi minuman khas di daerah situ, nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak barang yang sudah umum, ya kayak air putih, itu biasanya udah nggak perlu kita cari info sampai detail. Iya, iklan tuh juga mempengaruhi. Biasanya kan kalau dari iklan itu kan bisa juga pakai itu loh, selebritis. Istilahnya kan endorsement, dari celebrity endorsement itu. Jadi kayak misalnya kalau di Indo itu siapa sekarang artis yang lagi happening ya? Siapa? Itu loh, siapa? Aliando itu bukan sih? Iya enggak? Nah, itu kalau misalnya siapa katakan si A lagi happening di Indo, Priscilia ya itu. Jadi biasanya itu di di dikontrak untuk jadi bintang iklan produk apa. Nah, karena sekarang dia misalnya lagi happening, lagi terkenalnya, lagi banyak yang suka. Nah, itu bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi istilahnya kan, oh kayak dia aja pakai pengen karena misalnya aku suka sama artis ini, wah dia pakai ini, aku juga biar samaan kayak dia, aku juga beli gitu. Jadi kayak gitu, itu bisa mempengaruhi sikap